Nah, baik. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih, Ibu, sudah bisa meluangkan waktu pada sore ini, Bu Yun. Ya, Ada yang ingin saya bicarakan, Bu Yun. Bisa minta waktunya sedikit, Bu Yun? boleh Pak. Kira-kira apa yang mau Bapak bicarakan? Baik, Bu. Begini, kan sekarang nih kondisinya musim hujan, Bu. Jadi cuaca tidak menentu. Nah, terus di sekitaran sekolah kami itu, khususnya saya yang di kelas 5 itu ada jalan arah ke sekolah itu, Bu, perbaikannya itu belum selesai, Bu. Nah, Ya, jadi dengan pekerjaan ini berdampak bagi, siswa saya, seperti itu. Nah, apabila hari hujan nih, musim-musim hujan kan gitu, cukup riskan bagi anak gitu, bahaya bagi anak untuk berangkat ke sekolah, kayak gitu. Nah, ini menjadi alasan bagi anak didik saya, bagi murid saya untuk tidak berangkat sekolah. Terus dan akhirnya ketika mereka tidak sekolah, di rumah pun mereka tidak belajar gitu, Bu. Nah, ini Bu yang pengen saya omongin pada sore hari ini kayak gitu. oh gitu. Eh, Baik Pak Doni. Tadi menurut penjelasan Pak Doni, yaitu mengenai situasi dan kondisi yang Pak Doni hadapi dalam untuk mencapai ke sekolah atau siswa-siswa Bapak merasa kesulitan untuk pergi ke Ya, Bu. sekolah dalam cuaca yang tidak menentu nih Pak Doni ya. Ya, Bu. Terus harapan Pak Doni, sebelumnya saya ingin bertanya harapan Pak Doni setelah kita melakukan pembicaraan ini kira-kira apa Pak? Saya ingin eh, ada kayak mana sih, Bu? Ada solusi kayak gitu sehingga anak-anak saya itu termotivasi, Bu, datang ke sekolah itu tanpa sebab atau alasan apapun seperti itu. Oh, oke, ya, ya. Eh, Selanjutnya, kalau boleh saya sedikit mengetahui, selain dari penyebab kendala jalan yang cukup sulit untuk dilalui, kira-kira ada nggak Pak Doni kendala yang lain yang dihadapi oleh siswa sehingga menghambat mereka untuk datang ke sekolah Pak Doni? Kemarin itu sih, Bu, kami Hmm, mencoba apa namanya ketika anak-anak itu kesulitan ke sekolah, kami coba hmm, menggunakan pembelajaran jarak jauh, Bu, daring hmm, artinya gitu kan. iya, Tapi, juga kurang efektif, Bu. Masalahnya terkendala di HP seperti itu, sinyal, kalau lampu mati kan sinyal hilang, kayak gitu. Nah, iya. ini juga menyebabkan motivasi anak saya jadi menurun, Bu, kayak gitu. Oh gitu. Oke. Eh, dari yang saya dengar dari penjelasan Pak Doni ini cukup eh, lumayan berdampak ya Pak ya masalah yang Pak Doni hadapi bagi siswa. Iya, Bu. Terus selanjutnya kalau dinilai Pak, dinilai terhambatnya proses pembelajaran Pak Doni di sekolah ini kalau kita masukkan ke dalam capaian pembelajaran dari sekian poin, kira-kira posisi yang Pak Doni hadapi sekarang ini nilai sampai di mana posisi nilai ketercapaian pembelajaran Pak Doni, Pak Doni? Itu Eee, sisi mana kalau gitu? kalau pengen idealnya itu sih, Bu, di angka 10 gitu kan. Tapi Uh, kalau, nyatanya itu kan beragam sih, Bu. Mungkin kalau dirata-ratakan posisi sekarang di 5 lah, terus, oh, seperti itu. Jadi,
menurut keinginan saya itu di posisi 7 itu sudah lumayan baik, Bu, kayak gitu. Iya. Jadi harapan Pak Doni dari posisi 5 sekarang Pak Doni ya, capaiannya itu harapan Pak Doni bisa mencapai posisi 10 ya Pak Doni ya, nilai tercapainya Pak Eee, Doni ya. 7 juga sudah cukup baik, Bu, atau Oke, 8. iya 7 atau 8 gitu ya. Ya. Terus kira-kira Pak Doni kalau sudah mencapai poin 7 itu indikatornya apa aja Pak Doni? Itu sih, Bu, yang pengen saya pikirkan sekarang nih, makanya saya pengen cerita kan seperti itu. Mungkin Hmm, yang perlu saya lakukan, ya. eee, bisa meningkatkan motivasi mereka untuk belajar, terus, berkonsultasi dengan kawan-kawan atau rekan sejawat, seperti itu, Bu. Oh, berarti indikator ketercapaian dari poin ketujuh tadi Pak Doni bisa menyelesaikan masalah ini secara bersama-sama dengan rekan sejawat gitu ya Pak Doni ya. Iya, Bu, Terus bisa tetap memotivasi anak supaya jangan terhambat oleh situasi yang ada gitu ya. iya, Bu. Oke, luar biasa lagi sekali harapan Pak Doni. Selanjutnya kira-kira langkah-langkah untuk merubah dari poin yang 5 sekarang ke poin yang 7 itu kira-kira ada nggak terbayang di benak Pak Doni langkah-langkah yang perlu Pak Doni ambil gitu? Ada sih, Mulai, Bu, oh ya, apa itu? ada, salah satunya yaitu tadi, perlu adanya misalkan anak itu tidak ke sekolah gitu, ada guru pendamping Hmm, yang bisa menemani mereka belajar di rumah, seperti itu, Bu. Kalaupun misal di rumah secara, lebih detail mungkin agak agak di tempat-tempat yang bisa mereka berkumpul, jadi seperti itu. Ada guru pendampingnya gitu, jadi mereka walaupun tidak datang ke sekolah, tapi di suatu tempat mereka bisa berkumpul dan didampingi oleh guru pendamping. Jadi mereka bisa belajar, bisa di balai desa seperti itu, atau di rumah mereka mengumpulkan teman-teman yang tidak bisa datang ke sekolah, seperti itu, Bu. Oke, jadi harapan Pak Doni bisa melakukan langkah-langkah contohnya seperti membuat kelompok belajar lah Pak Doni ya. Iya, Bu, iya betul. Kelompok belajar di rumah atau di tempat yang mudah untuk dijangkau oleh siswa ya gitu ya. Oke, luar biasa sekali harapan Pak Doni dan tujuan Pak Doni ini semoga segera tercapai ya Pak Doni ya. Iya, Bu. Selanjutnya kapan kira-kira rencana ini mau Pak Doni laksanakan? Mungkin dalam kalau bisa secepatnya, Bu, mungkin dalam, eee, waktu dekat ini atau 1 atau 2 minggu ke depan lah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ya. Selanjutnya Pak Doni, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Doni untuk menjalankan rencana Pak Doni sehingga terwujud rencana yang telah direncanakan itu? Terutama ke para wali kelas lah, Bu. Samping kita juga, koordinasi dengan bapak kepala sekolah, seperti itu. Dengan kepala sekolah, terus rekan-rekan sejawat mungkin bisa sedikit Heeh, dan memfasilitasi sejawat. gitu ya Bu ya, Pak ya? Iya, Bu. Oke, oke Pak Doni, ini mungkin pembicaraan kita yang terakhir. Dari pembicaraan kita tadi, kira-kira apa yang Pak Doni dapat simpulkan atau dapat temukan solusinya di dalam pembicaraan kita pada hari ini, Pak? Oh, iya, Bu. Yang pertama, terima kasih, Bu, yang sebesar-besarnya, yang pada Hmm, awalnya pertama saya kebingungan, Bu, jujur hmm, kan, terus ya, harus berbuat apa gitu supaya anak-anak hmm, murid saya yang, apa namanya, ketika mau sekolah itu terhalang oleh, pembuatan jalan yang belum selesai kan. Jadi di sini, ya, saya, menemukan solusi, dari solusi itu saya
menemukan cara gitu, bagaimana anak-anak saya itu memiliki semangat belajar seperti itu, meskipun mereka belajar jarak jauh dengan cara berkelompok, terus, menugaskan guru pendamping bagi mereka, sehingga mereka walaupun tidak ke sekolah bisa tetap belajar di rumah, Bu, seperti itu. Oke, luar biasa sekali harapan Pak Doni. Kita sama-sama berdoa, semoga apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Iya, Bu. Dan bisa mencapai hasil yang maksimal. Oke Pak Doni, saya rasa sampai di sini dulu pembicaraan kita pada hari ini. Saya Ya, Bu. akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.